Anda masih ingatkah video Jokowi waktu menstop ekspor nikel? Dan akhirnya Indonesia pun digugat oleh Uni Eropa. Seperti ini videonya. Mau tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor nikel or keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO, kalau defisit transaksi berjalan, defisit neraca dagang kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Ya kita hadapi karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana, larinya akan ke situ. Untuk kepentingan nasional, untuk nasional interest kita, ya apapun yang diprotes negara lain ya akan kita hadapi. Tetapi apa? Gara-gara Presiden Jokowi menstop ekspor nikel, sekarang investor akan berinvestasi di Indonesia. Bahlil Lahadalia membeberkan pabrik baterai mobil listrik PT Industri Baterai Indonesia akan dibangun dan akan dilakukan groundbreaking pada bulan Juli atau paling lambat di bulan Agustus. Dan nilai investasinya mencapai 8,9 miliar US atau setara dengan 142 triliun. Cerdas bukan Jokowi menghentikan ekspor nikel dan sekarang malah bisa bekerja sama dengan Korea Selatan dan bisa mendatangkan nilai investasi yang begitu fantastis melalui Kementerian Investasi Bahlil Lahadalia dan juga terbitnya RUU Cipta Kerja. Biji-biji nikel tersebut akan menjadi dasar utama pembuatan baterai listrik dan juga akan mendatangkan investasi yang begitu besar, yaitu senilai 142 triliun. Sekali lagi, kebijakan Presiden Jokowi ini sangat berani dan juga sangat cerdas untuk masyarakat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Baru dibentuk Jokowi, target 900 triliun begitu nyata. Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia membeberkan pabrik baterai mobil listrik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation dan konsorsium LG asal Korea Selatan dibangun pada Juli 2021. LG ini sudah mulai groundbreaking mulai Juli, paling lambat Agustus awal kita sudah bangun. Ini bukan cerita dongeng, ini sudah kita lakukan, jelasnya dalam Rakornas dengan HIPMI secara virtual Sabtu 19 Juni 2021. Pabrik baterai mobil listrik ini akan menjadi yang pertama di Asia bahkan di dunia. Nilai investasi yang diperkirakan mencapai 9,8 miliar US atau sekitar 142 triliun. Bahlil juga menyebut investasi ini menjadi yang pertama kali dan terbesar pasca reformasi. Kita sudah membangun kerjasama dengan LG sebesar 9,8 miliar US atau setara dengan 142 triliun. Ini investasi terbesar pasca reformasi baru kali ini, katanya. Bahlil mengungkap, bahan-bahan untuk pembuatan baterai mobil listrik 50% ada di Indonesia, terutama nikel. Dia tegaskan, pemerintah telah melarang ekspor nikel agar bisa menjadi produsen baterai terbesar di dunia. Kenapa Indonesia melarang ekspor nikel? Agar Indonesia menjadi produsen terbesar untuk baterai dunia. Jadi kita tidak boleh hanya menjadi ekspor-ekspor bahan baku terus, tegasnya. 50% komponen dari baterai mobil listrik adalah baterai, dan baterai itu bahan bakunya paling besar itu adalah nikel, dan nikel 25% total cadangan dunia itu ada di Indonesia. Mangan ini paling banyak di Sulawesi Tenggara. Lalu kobalt yang merupakan produk turunan dari nikel, hanya litium kita impor dari Australia tambahnya. Bahlil berharap pengusaha tambang nikel yang sudah berizin khususnya di daerah ikut andil dalam proyek besar tersebut.
Dia juga menegaskan pengusaha besar dan investor asing harus melibatkan pengusaha daerah. Harapannya, teman-teman yang sudah mempunyai izin usaha tambang nikel di daerah bisa berkolaborasi dengan investor-investor yang masuk di Indonesia maupun pengusaha dalam negeri terangnya. Sistem kolaborasi itu telah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahlil menyebutkan, dalam undang-undang itu dijelaskan setiap investasi yang masuk di Indonesia wajib melibatkan pengusaha daerah. Investasi yang masuk wajib bergandengan dengan pengusaha daerah. Kalau nggak bisa, bagaimana caranya? Biar bisa dengan cara kita. Nggak boleh pengusaha daerah hanya jadi menonton. Pengusaha daerah harus ikut dan harus ikut mengambil bagian tandanya. Sebagai informasi, pabrik baterai mobil listrik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation dan konsorsium LG berada di kota Deltamas, Karawang, Jawa Barat. Pembangunan tahap pertama ini memiliki kapasitas produksi baterai mencapai 10 gigawatt hours yang akan dipakai untuk kendaraan listrik dari Hyundai. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi langsung mematok target tinggi setelah dilantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Jokowi menginginkan investasi di 2021 bisa mencapai 900 triliun. Bahlil Lahadalia memastikan siap menjalankan arahan untuk memenuhi target investasi yang diinginkan Jokowi. Bapak Presiden minta 900 triliun. Sebagai prajurit saya jalankan. Siap Pak Presiden, kata Bahlil saat konferensi pers secara virtual Rabu 28 April. Salah satu langkah yang diambil Bahlil untuk memenuhi target tersebut adalah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja. Berbagai sumber daya juga harus ditingkatkan seperti penyempurnaan online single submission. Bahlil menegaskan peluang investasi akan terus dikejar, namun ia belum bisa memastikan perusahaan mana saja yang bakal dimaksimalkan untuk berinvestasi dalam waktu dekat. Target eksternal enggak bisa dipungkiri adalah angka-angka realisasi investasi dan fokus komunikasi dengan Tesla dan perusahaan lain yang tidak bisa saya sebutkan, ujar Bahlil. Bahlil menjelaskan target investasi tersebut bisa saja dievaluasi khususnya di tahun 2022. Evaluasi itu dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi dan mempersiapkan implementasi regulasi. Bahlil menegaskan, adanya Kementerian Investasi bakal membuat pelayanan yang dulunya di BKPM akan semakin baik dan memudahkan. Judul yang kita bikin sekarang begini, silakan investor datang bawa teknologi, bawa modal, biarlah izin negara yang akan bantu. Yang penting pengusahanya serius, ujarnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengklaim sudah ada 3 perusahaan besar yang akan masuk berinvestasi di Grand Batang City, kawasan industri Batang, Jawa Tengah. 3 perusahaan itu yaitu LG Energy Solution, KCC Glass, dan Wafin. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, hitung-hitungan sejauh ini nilai investasi yang akan masuk di Kit Batang senilai 145 triliun. LG akan berinvestasi dalam bentuk konsorsium bersama dengan Industri Baterai Holding yang merupakan gabungan dari Mining Industri Indonesia Min ID, PT PLN Persero, PT Pertamina, dan PT Aneka Tambang. Nilai investasi LG dengan konsorsium badan milik usaha negara sebesar 142 triliun. Rencananya LG dan konsorsium tersebut bergerak di industri baterai listrik terintegrasi. Smelter nikel berlokasi di Maluku Utara, sedangkan di Kit Batang akan menjadi tempat untuk recycle, kathode, dan precursor, ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Rabu 17 Februari. Selain itu ada pula pabrik kaca otomotif dengan nilai investasi 3 triliun sampai 4 triliun. Namun, Bahlil enggan menyebut lebih detail terkait jenis investasi perusahaan di Kit Batang. Selain itu, juga ada dari Amerika, pabrik Alpan Lighting LED, dan Wafin Pipa dari Belanda. Ada berapalah, saya sampaikan pasti-pasti aja dulu, terang dia. Sementara ia menyatakan Kit Batang akan dibangun di lahan seluas 4.300 hektar. Pembangunan akan dibagi menjadi 3 fase, di mana fase pertama dibangun di lahan seluas 450 dan ditargetkan selesai tahun ini. Pembangunan untuk infrastruktur dasar, kata Bahlil, diperkirakan selesai pada Mei 2021. Selanjutnya, Grand Batang City nantinya siap menerima penyewa tenan yang akan masuk berinvestasi. Bahlil mengatakan, Kit Batang merupakan lokasi khusus yang disiapkan pemerintah untuk investor dari dalam dan luar negeri. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Ia menyebutkan beberapa keuntungan yang didapatkan investor bila menyewa lahan di Git Batang, yakni biaya sewa lahan gratis selama 5 tahun pertama dan biaya dalam pengurusan izin investasi murah. BKPM juga akan membantu proses perizinan operasional maupun izin usaha terkait lainnya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kami bekerja sama dan menjalin komunikasi yang sangat baik dengan Bupati Batang, Bapak Wihaji. Dukungan beliau bukan main besarnya. Kami yakin investor yang datang ke sini akan merasa nyaman dan aman atas investasinya, pungkas Bahlil Lahadalia.